Chapter 309, Harta di Kepala Raja Paus Setan Laut Dalam. TL oleh Bagelson. Bahkan Tang San sendiri telah mengabaikannya, karena setelah berhasil melewati percobaan ke-8 Sagot, dia semakin ingin menjadi Sagot. Mereka sudah ditahan di sini untuk waktu yang lama, dan Tang San juga merasa gugup tentang apa yang dikhawatirkan Dai Mubai sebelumnya, bahwa Qian Renshui akan pergi ke medan perang. Keluarga dan teman mereka semua ada di sana. Ketika Xiao Bai memperingatkannya sekarang, dia ingat bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam ini mungkin masih memiliki sesuatu untuknya. Xiao Bai pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Sebagai binatang iblis tipe ikan lainnya, dia memahami Raja Paus Iblis Laut Dalam bahkan lebih baik darinya. Mengangguk ke Xiao Bai, Tang San tersenyum. Terima kasih banyak. Meskipun dia masih agak bingung dengan situasinya saat ini, setidaknya dia telah lulus uji coba Sagot yang ke-8. Segala sesuatu setelah itu harus menunggu sampai mereka mencapai Pulau Sagot. Meskipun membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dan menyerap cincin rohnya sulit, itu masih berjalan relatif lancar, setidaknya semuanya selesai sesuai rencana tanpa terlalu banyak masalah. Terutama setelah kekuatan rohnya naik ke peringkat 99, Tang San yakin bahwa dia setidaknya tidak akan terbunuh bahkan jika dia bertemu Qian Renshui. Tentu saja, itu di bawah premis bahwa medan perang berada di atas lautan atau di hutan. Melonjak, kekuatan roh yang melonjak langsung dimasukkan ke dalam Sagot Trident. Meskipun senjata ilahi ini tidak dapat menampilkan kemegahan yang semestinya, dengan kekuatan roh Tang San yang sangat besar serta pelepasan Kaisar Perak Biru, cahaya keemasan yang intens langsung memenuhi Sagot Trident, membuat ketiga bilahnya berkilau lagi. Raja Paus Iblis Laut Dalam layak menjadi makhluk roh 1 juta tahun. Meskipun 7 hari telah berlalu saat terendam air laut, tubuhnya hanya sedikit membusuk. Selain itu, setelah Tang San melompat, dia menemukan bahwa di dalam wilayah laut ini sudah ada hiu putih besar roh iblis di mana-mana. Jelas Xiao Bai telah menggunakan beberapa metode khusus untuk memanggil klannya. Jika tidak ada yang lain, dia pasti sangat enggan untuk begitu saja meninggalkan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Meskipun mereka telah menyerap sebagian besar energinya setelah ia mati, beberapa masih tersisa. Juga menambahkan bahwa tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam mendekati tingkat dewa, ada manfaat besar bagi hiu putih besar roh iblis untuk makan sedikit. Dapat dengan mudah dibayangkan bahwa, setelah sedikit kerja, kekuatan klan roh iblis hiu putih besar akan meningkat secara substansial. Xiao Bai bahkan mungkin mematahkan batas usia binatang roh 100.000 tahun dan menjadi tuan laut sejati. Hanya saja, Xiao Bai telah melindungi kepala Raja Paus Setan Laut Dalam dengan sangat baik, hanya memakan dagingnya. Kekuatan roh peringkat 99 meletus, dan tanpa membutuhkan kemampuan roh apapun, hanya kekuatan fisik dan kekuatan roh yang dimasukkan ke dalam Sagot Trident, bila utama tajam menusuk langsung ke arah kepala Raja Paus Setan Laut Dalam. Dari samping, berhati-hatilah. Xiao Bai buru-buru memperingatkan. Tang San mengangguk di udara, menggeser Sagot Trident sedikit dan menusuk ke insang Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini adalah bagian yang relatif lemah dari tubuh Deep Sea Demon Whale King untuk memulai, dan sekarang telah kehilangan pertahanan energinya. Sagot Trident dengan mudah memotongnya, menyebabkan suara percikan lembut. Pergelangan tangan Tang San berbalik, dan dia terbang ke samping di udara, secara paksa memotong kepala Raja Paus Setan Laut Dalam, mulai dari potongan pertama. Tanpa diduga, bau amis yang awalnya diharapkan Tang San tidak muncul, dan sebaliknya aroma yang kuat tercium dari lukanya. Menjadi yang paling dekat, dia tidak bisa menahan untuk mengendusnya beberapa kali, dan segera memiliki perasaan menyegarkan. Hiu putih besar roh iblis di laut sekarang menghentikan gerakan mereka, tidak lagi berenang, secara bersamaan melihat ke arah ini. Bahkan mata Xiao Bai mengungkapkan cahaya yang agak haus. Sagot Trident terbalik, dan bagian atas kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam terangkat. Seketika, cahaya keemasan memenuhi permukaan laut. Faktanya, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam ini sangat besar, kepalanya saja lebih dari 10 meter persegi, mengangkat bagian atas tengkorak segera mengekspos otak paus di dalamnya. Meskipun tubuh paus itu besar, otaknya sangat kecil. Bahkan yang sekuat Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak terkecuali. Batasan otak juga merupakan alasan penting kekuatan mentalnya tidak sama dengan Tang San. Saat ini, setelah lebih dari 10 meter persegi kepala dibuka, otak mengungkapkan kurang dari 1 meter persegi. Tapi, aroma kuat itu terpancar dari dalam otak yang kurang dari 1 meter persegi itu.
Otak paus terbuat dari emas murni, tampak lembab dan halus, seperti emas leleh. Aroma yang intens sangat menarik. Dan di tengah otak paus itu terhampar mutiara emas ungu seukuran kepalan tangan. Meskipun otak paus itu sendiri sangat menarik, saat dia melihat mutiara itu, Tang San tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia pernah melihat mutiara ketika dia membunuh Dark Devil God Tiger. Yang itu punya 3 warna, tapi jauh lebih kecil dari yang ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mutiara Dark Devil God Tiger tampak lebih spiritual, sementara yang ini seperti sesuatu yang mati. Namun, dari segi energi yang dikandungnya, mutiara paus ini jauh lebih banyak. Sekilas, Tang San menemukan bahwa ini pasti harta surgawi. Suara Xiao Bai terdengar samar dari belakang. Otak makhluk roh laut di atas 100.000 tahun akan berevolusi, berubah menjadi obat khusus. Obat ini adalah tonik yang sangat besar bagi makhluk hidup manapun, terlebih lagi mengandung energi yang sangat besar, dan dapat memiliki banyak efek. Raja Paus Iblis Laut dalam ini dibudidayakan selama 1 juta tahun, otak pausnya secara alami adalah hal yang baik. Entah hidup atau mati, daging atau tulang, itu pasti harta karun. Adapun cara menggunakannya, terserah Anda. Anda membunuhnya, Anda pantas mendapatkan ini. Saya tidak takut memberitahu Anda, setelah Anda membantu kami membunuh roh jahat Orca King, saya diam-diam memakan otak paus Raja Orca roh jahat. Apakah Anda merasa saya sangat egois? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya. Apa? Aku temanmu. Selain itu, saat itu saya sudah mendapatkan manfaat terbesar dari cincin roh Raja Jahat Orca dan cincin roh keduanya. Jangankan otak paus itu, jika Anda mau, saya akan membiarkan Anda mengambil yang ini juga. Petik 2. Betulkah? Xiao Bai menatap dengan heran. Tang San tersenyum lembut. Mengapa? Bukankah kata-kataku dihitung? Petik 2. Menghela nafas, Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku menghargai niat baikmu, tapi lebih baik kau simpan ini sendiri. Saya tidak bisa memilikinya. Bukannya saya bersikap sopan, hanya saja saya telah menyerap terlalu banyak energi luar akhir-akhir ini. Itu sudah cukup untuk memajukan kultivasi saya selangkah lagi. Saya masih tahu apa artinya menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Ambil, menilai dari otak Raja Paus Iblis Laut dalam ini, memakannya mungkin bermanfaat bahkan jika kamu telah menjadi dewa. Selanjutnya, Anda harus menerima warisan Sagot, ini mungkin dapat membantu Anda di langkah terakhir. Petik 2. Tang San mengangguk sedikit, menunjuk ke mutiara yang tergeletak di dalam otak paus. Apa itu? Sesuatu yang tumbuh dari otak Raja Paus Iblis Laut dalam. Petik 2. Xiao Bai berkata dengan sedikit hampa. Saya juga tidak tahu, mungkin itu sesuatu yang akan muncul dari budidaya jutaan tahun. Tetapi dapat diasumsikan itu adalah kondensasi dari pengaruh spiritual langit dan bumi yang diserap Raja Paus Iblis Laut dalam selama bertahun-tahun, itu pasti harta karun. Sematkan di senjata, dan kamu mungkin bisa menempa instrumen ilahi. Petik 2. Mendengarkan Xiao Bai, Tang San tidak bisa menahan detak jantungnya. Melihat rongga belah ketupat di Sagot Trident, dia menoleh untuk melihat rekan-rekannya. Dai Mubai tersenyum. Untuk apa kau bersikap sopan dengan kami? Meskipun benda ini berguna bagi kita, itu masih harus menunggu sampai kita mencapai Pulau Sagot. Senior Bosaiksi pasti akan menjelaskannya kepada kami. Cepat ambillah, ayo pergi. Petik 2. Tang San mengangguk, melepaskan Wishful 100 Treasure Spurse dari pinggangnya. Menempatkan obat-obatan seperti itu di dalam Wishful 100 Treasure Spurse lebih cocok. Hanya otak paus yang terlalu besar, dan dia tidak memiliki wadah sebesar itu. Dia hanya bisa membersihkan ruang di Wishful 100 Treasure Spurse dan meninggalkannya di sana untuk saat ini. Meraih udara dengan tangan kanannya, cahaya biru keemasan yang samar menutupi telapak tangan Tang San, menyebabkan kekuatan isap yang kuat dari langit. Pertama yang terbang keluar adalah mutiara paus itu, dan ketika Tang San menangkapnya, aroma yang kaya menjernihkan pikirannya. Menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia merasa nyaman yang tak terkatakan. Manik-manik paus itu hangat dan lembut, seperti kuning telur, hanya saja jauh lebih besar. Meskipun terasa sangat hangat dan lembut saat menggenggamnya, permukaannya masih sangat keras, memotongnya tidak akan mudah. Selain itu, Tang San secara samar-samar merasa bahwa mutiara paus yang hangat dan lembut tidak mengandung cairan, melainkan sangat lembut seluruhnya, seperti gelatin. Tanpa mempelajarinya lebih jauh,
Tang San menempatkan mutiara paus di Wishful 100 Treasures Purse, dan kemudian meningkatkan kekuatan isap dari telapak tangannya, menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon. Dalam prosesnya, Tang San memancarkan cahaya biru keemasan yang melingkari lengannya, tangisan naga samar bergema. Lengannya tampaknya menghasilkan naga dengan kekuatan isap ikan paus, menghirup otak paus itu seperti aliran emas, menuangkannya langsung ke dalam kantong harta karun harapan. Berburu paus iblis laut dalam memang menyakitkan, tapi hasilnya sangat besar. Hanya cincin roh tingkat yang tidak diketahui dan tulang roh tubuh yang kuat membuat kekuatan Tang San naik sebagian besar. Ayo pergi. Dengan cipratan, Xiao Bai terbang melewati Tang San yang terganggu, mendarat di air di depannya. Tang San tersenyum tipis, membumbung tinggi. Pada saat yang sama tangan kanannya terulur, dan seuntai kaisar perak biru berputar di pinggang Xiao Wu, menarik kekasihnya untuk mendarat di punggung Xiao Bai. Hiu putih besar roh iblis lainnya yang Tang San menanamkan energi Raja Paus Iblis Laut dalam dengan benang emas yang terkuras juga satu demi satu membawa 7 iblis Shrek lainnya, berakselerasi bersama untuk bergerak ke arah Pulau Sagot. Xiao Bai bersandar di pelukan Tang San, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam memegangi pinggangnya. Ketenangannya membuat Tang San berpikir ada yang aneh, Xiao Wu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Xiao Wu, ada apa? Apakah kamu marah? Aku juga tidak ingin mengambil risiko, tapi kamu tahu. Xiao Wu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak marah. Saya tahu, Anda juga tidak berdaya. Jika Anda tidak tumbuh lebih kuat, bagaimana Anda bisa menghadapi musuh yang kuat? Aku benci kalau aku tidak bisa membantumu. Petik 2. Tang San memberikan kekuatan di lengannya, menarik tubuh lembut Xiao Wu mendekatinya, berbisik. Siapa bilang kamu tidak membantu saya? Selama Anda berada di sisi saya, Anda adalah bantuan terbaik. Karena hanya dengan melihatmu saya tidak akan bingung, dan semua yang saya lakukan akan lebih berharga. Kapanpun aku memikirkan itu, setelah semua krisis ini selesai, aku bisa hidup tenang bersama Xiao Wu tercinta, hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya kebahagiaan untuk masa depan yang mendorong saya. Ketika saya dikejar oleh Qian Renshui, yang bisa saya pikirkan hanyalah Anda. Setiap saat aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup, bertahan untuk Xiao Wuku. Aku pasti tidak bisa membiarkanmu patah hati lagi. Jika saya tidak memiliki pikiran ini untuk mendorong saya mungkin tidak dapat kembali untuk melihat Anda semua. Petik 2. Mendengarkan Tang San bukanlah pengakuan, tetapi kata-kata yang masih tulus. Tenggorokan Xiao Wu sepertinya tersedak sesuatu. Memegang erat-erat Tang San, matanya kabur. Tang San meminta maaf. Ini semua salahku, setelah kamu bangkit, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Xiao Wu, kamu tahu, aku sangat ingin menikahimu, menjadikanmu sebagai istriku dengan upacara pernikahan termegah di benua Eropa. Ingat, ini sumpahku untukmu. Sebelumnya, setelah kerajaan roh dihancurkan, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Kalau begitu kita bisa menghabiskan seluruh waktu kita bersama, oke. Kemudian, Anda dapat memberi kami beberapa anak, dan dimanapun Anda suka, kami akan tinggal. Petik 2. Batuk, aku tidak tahan denganmu, aku masih di sini tahu, tidak bisakah kamu tidak begitu cengeng? Xiao Bai berputar sedikit di bawah mereka. Hanya saja, matanya masih menunjukkan kekaguman. Tang San tersenyum diam-diam, dan wajah Xiao Wu menjadi merah padam, membenamkan kepalanya di pelukan Tang San. Penampilannya yang menawan, begitu cantik dan memikat hingga tidak nyata, membuat Tang San agak bodoh. Dari wilayah Raja Paus Setan Laut dalam ke Pulau Sagot hanya membawa hiu putih besar roh iblis satu hari dengan kecepatan penuh. Melihat laut batu giok dan pantai perak lagi, Shrek Seven Devils memiliki perasaan bangga. Terakhir kali mereka datang ke sini seperti pencuri, menggunakan penghalang laut luas secara maksimal dan bahkan berjalan ke sini melintasi dasar laut. Pada saat itu bahkan yang terkuat di antara mereka, Tang San, hanya memiliki kekuatan roh di peringkat 60 sesuatu. Namun kini kekuatan Shrek Seven Devils telah mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi. Apalagi Tang San yang telah menjadi peringkat absolut puncak 99 Douluo, kekuatan roh yang lain telah berkembang pesat setelah menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Menghitung dalam hal level, Dai Mubai telah berubah paling sedikit, tetapi itu karena budidayanya adalah yang tertinggi dari semua orang selain Tang San,
sekarang dia sudah mencapai peringkat 88, sudah sangat dekat dengan judul Douluo. Dengan bakatnya, dia pasti akan bangkit menjadi judul Douluo muda jika dia berkultivasi secara normal hanya selama 5 tahun. Meskipun dia tidak seaneh Tang San, saat ini Dai Mubai baru berusia 30 tahun. Karena fisiknya, Oscar telah menyerap lebih sedikit energi, tetapi kekuatan rohnya masih berkembang, mencapai peringkat 85. Sebagai master roh tipe makanan, mencapai level seperti itu sudah sangat menakutkan. Oscar percaya bahwa dia pasti bisa menjadi makanan judul Douluo, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Maka dia pasti akan memiliki sosis judul Douluo yang lebih kuat. Satu-satunya hal yang dia doakan adalah untuk tidak memiliki, ayah memiliki ulat, dan mantra semacam itu. Tidak peduli seberapa tebal pipinya, ketahanan mentalnya masih memiliki batasan. Kekuatan roh Ma Hongjun naik satu peringkat lebih dari Oscar, tentu saja karena kekuatan fisiknya bahkan lebih tinggi dan dapat menyerap lebih banyak energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Di peringkat 86, kekuatan serangannya bahkan lebih menakutkan, dan kekuatan api Phoenix juga meningkat di bawah pengaruh yang tak terlihat. Semakin tinggi levelnya, semakin jelas keuntungan dari roh tingkat pertama. Di antara 7 setan Shrek, selain Tang San, hanya Dai Mubai yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Kekuatan roh Xiao Wu mencapai peringkat 80. Tentu saja, ini hanya dalam keadaan sekarang. Menurut perkiraan Tang San, jumlah energi yang diserap Xiao Wu adalah yang kedua setelah dia, dan kekuatan rohnya masih bisa naik 3 peringkat atau lebih. Dengan kata lain, setelah Xiao Wu mendapatkan cincin roh dan mencapai peringkat 81, dia langsung naik ke peringkat 84. Seperti ini, dia sangat dekat dengan yang lain. Ada satu hal lagi yang tidak pernah dilupakan Tang San, Xiao Wu telah menerima uji coba tingkat pertama di Pulau Sagot, dan uji coba ini akan berakhir setelah Tang San menyelesaikan 9 uji coba Sagot, dan hingga saat itu hadiahnya ditumpuk. Sangat jelas, hadiah dari uji coba tingkat 1 Xiao Wu akan melampaui uji coba 7 tingkat pertama Ning Rongrong. Tang San dengan jelas mengingat berapa banyak peringkat kekuatan roh yang diperoleh Ning Rongrong. Setelah dia menyelesaikan warisan, kekuatan roh Xiao Wu mungkin akan menyusul Dai Mubai. Kekuatan roh Ning Rongrong telah menembus peringkat 87, kedua setelah Dai Mubai. Meskipun dia tidak menyerap banyak energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, roh 9 harta karun ubin pagoda miliknya benar-benar terlalu luar biasa, dan setelah melewati 7 percobaan tingkat pertama, peningkatan kekuatan rohnya juga lebih dari teman mereka. Kekuatan rohnya saat ini sudah melampaui Ma Hongjun, mencapai tingkat yang lebih kuat. Kekuatan roh Zhu Zuqing berada di peringkat 86. Kekuatan pribadinya tidak banyak di grup, tetapi sama sekali jangan lupa bahwa jika dia bergabung dengan Dai Mubai untuk meluncurkan macan putih neraka, bahkan peringkat 99 Tang San tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Selain itu, kemampuan fusi roh ini akan terus tumbuh semakin menakutkan saat kekuatan mereka meningkat. Membulatkan kekuatan roh mereka menjadi 80, dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu mereka telah maju 20 peringkat, dan dengan puncak Douluo Tang San di sana, 7 iblis Shrek saat ini bahkan menantang sejarah mendalam dari semua kekuatan saat ini di Pulau Sagot. Faktanya, kerja tim dan pemahaman di antara mereka adalah sesuatu yang bahkan 7 penjaga Pulau Sagot, Douluo, tidak bisa dibandingkan. Mereka selalu berkultivasi bersama sejak mereka memasuki Akademi Shrek, dan sekarang lebih dari 1 dekade telah berlalu. Hubungan yang dihasilkan dari hidup dan mati bersama-sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh para guru roh biasa hanya dengan berkultivasi bersama dari hari ke hari. Shrek Seven Devils bisa mempercayakan hidup mereka kepada rekan-rekan mereka. Kami akan meninggalkanmu di sini. Kita harus kembali mencerna energi. Tang San, saya berharap Anda beruntung. Setelah Anda benar-benar menjadi Sagot, saya akan memberi selamat kepada Anda bersama dengan semua makhluk di laut. Petik 2. Xiao Bai berdiri tegak di dalam air, melambaikan telunjuknya pada Shrek Seven Devils. Kemudian dia berbalik dan memimpin klannya kembali ke laut. Tang San menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya memegang Sagot Trident, tangan kirinya memegang tangan Xiao Wu. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah istana Sagot. Meskipun itu terhalang dari pandangannya di sini, dia masih bisa memastikan keberadaannya dari jauh, seolah-olah memanggilnya. Pulau Sagot, Gunung Sagot, Istana Sagot. Aku, Tang San, telah kembali. Percobaan terakhir mendekat, Sagot,
saya pasti akan memiliki kekuatan Anda, mengembalikan kekuatan agung Anda ke dunia ini sekali lagi. Dai Mubai melangkah lebih jauh dari Tang San. Apakah kita langsung pergi? Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Petik 2. Pertanyaannya secara alami masuk akal. Sejak meninggalkan Heaven Dou Imperial Army, Tang San hampir tidak pernah berhenti. Memburu makhluk roh yang kuat di hutan besar Stardow, kemudian dikejar oleh tingkat Dewa Qian Renshui, hampir berhasil melarikan diri ke laut, kemudian baru saja pulih dari pengaruh ledakan cincin, dia memulai pertempuran lain dengan setan laut dalam jutaan tahun. Raja Paus, ditambah akhirnya menyerap energi besar Raja Paus Iblis Laut Dalam. Jelas Tang San lelah. Melihat tatapan prihatin rekan-rekannya, Tang San menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kemampuan pemulihan saya saat ini sangat kuat. Bahkan tidak tidur selama sebulan pun tidak menjadi masalah. Petik 2. Oscar menyeringai. Secara alami, dengan sosis ulat kristal saya, tidak perlu takut cedera. Selain itu, jangan lupa bahwa San kecil itu aneh. Meskipun kami, Shrek Seven Devils, semuanya monster, dia pasti yang terbesar. Jangan tunda, meskipun kita istirahat, itu harus menunggu sampai istana Sagot. Percayalah bahwa senior Bosaiksi tidak akan membiarkan San kecil memulai warisan jika kondisinya tidak baik. Petik 2. Saat ketujuh orang itu bersiap untuk berangkat, tiba-tiba, Tang San mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam hutan di depan. Di hutan, sosok satu demi satu perlahan keluar. Melihat mereka muncul, Tang San dan rekan-rekannya terkejut. Secara keseluruhan 7 orang keluar dari hutan, orang-orang yang pernah menjadi penguji mereka, dan terlebih lagi masing-masing menjaga pilar Sagot, 7 penjaga Sagot Douluo. Mereka bisa disebut tulang punggung dari seluruh kekuatan Pulau Sagot. Dipimpin oleh Sagot Douluo Bosaiksi, kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan Master Roh Kontinental manapun. Saat Dragon Douluo berjalan paling jauh di depan, 6 lainnya mengikuti di belakangnya, perlahan maju bersama. Menilai dari ekspresi mereka, Tang San tidak bisa menahan sedikit cemberut, karena dia menemukan bahwa ketujuh judul Douluo ini tidak terlihat terlalu baik, sedikit mengerutkan kening dan dengan sedikit kesedihan di antara alis mereka. Apakah ada yang terjadi di Pulau Sagot? Dalam hati Tang San terkejut, dan buru-buru pergi menemui mereka. Senior, ini, saat Dragon Douluo mengangkat semangatnya, tersenyum. Kami tahu teman Anda kembali dan datang menemui Anda. Tuan Bosaiksi menunggumu di Istana Sagot. Petik 2. Dengan arti kata-kata saat Dragon Douluo, akan mengherankan jika sesuatu telah terjadi di Pulau Sagot, tetapi ada apa dengan ekspresi mereka? Tang San berkata dengan ragu. Saat Dragon Senior, apa terjadi sesuatu di pulau itu? Ekspresimu sangat tidak sedap dipandang. Petik 2. Hati saat Dragon Douluo bergetar, dan dia buru-buru mengendalikan pikirannya, berbicara dengan hormat. Bukan apa-apa, kita hanya menunggu bertahun-tahun, misi penjaga kita akhirnya akan berakhir dengan warisanmu, kita sedikit bingung, itu saja. Tang San kemudian mengerti. Iya, begitu dia mewarisi posisi Sagot, ketujuh Douluo ini tidak perlu lagi menjaga pilar suci. Mereka juga akan dibebaskan dari misi mereka. Selalu diam-diam mengabdikan diri untuk menjaga pilar suci selama bertahun-tahun sudah menjadi kebiasaan, dan sekarang mereka akan menganggur. Tidak heran mereka akan merasa tidak nyaman dan enggan. Segera, dia tidak bisa membantu menghibur mereka. 7 senior, tidak peduli apa masa depan, kalian semua adalah batu penjuru Pulau Sagot, tempat ini tidak bisa hidup tanpamu. Saat Dragon Douluo tersenyum dan mengangguk. Tuhan, tolong ikuti kami ke Istana Sagot. Dia sudah menoleh saat dia berbicara, dan saat tatapannya bertemu dengan 7 Sagot Secret Pilar Guardian Douluo lainnya, senyumannya hilang, kesedihan mendalam melintas di sudut matanya. Tapi saat itu punggungnya sudah menghadap Tang San, dan Tang San tidak menyadarinya. Setiap orang adalah master roh yang kuat, dan ketika mereka tidak mempedulikannya, Gunung Sagot sudah terlihat lagi dalam 1 jam upaya. Gunung itu tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Penglihatan Tang San sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan mengamati puncak gunung, dia melihat sosok dengan gaun biru tua, berdiri dengan tenang di puncak dan melihat ke arah mereka, Sagot Douluo Bosaiksi. Hanya saja, melihat Bosaiksi juga mengejutkan Tang San. Bosaiksi Tang San ingat, atau untuk mengatakan, dari pandangan pertama Bosaiksi tidak berubah dari wanita cantik berusia 30 tahun, dia memiliki temperamen bergerak yang mulia, anggun, lembut, pendiam,
memberi orang perasaan yang tidak terjangkau. Kecantikannya adalah salah satu yang menggetarkan jiwa, namun tidak akan membuat orang berpikir khayalan. Tang San masih sangat ingat pertama kali dia melihat Bo Saixi, dalam gaun merah memegang tongkat emas, meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Tapi apa yang dia lihat sekarang adalah Bo Saixi yang sama sekali berbeda. Masih dalam gaun merah, masih tongkat emas itu, bahkan mata birunya sedalam lautan tidak berubah, tapi kulit mudanya telah hilang. Kulit keriput dan rambut beruban, dia tampak seperti orang di akhir tahun. Meskipun masih memiliki semacam perasaan yang tidak dapat didekati dan tidak tersentuh saat dia berdiri di depan istana Sagot, penampilannya masih membuat Tang An sangat terkejut. Jika kehadiran yang dia pancarkan tidak begitu kuat, Tang San benar-benar tidak akan berani percaya bahwa ini adalah kekuatan puncak Pulau Sagot, Sagot Douluo Bo Saixi. Apa yang terjadi? Mengapa dia berubah seperti ini? Dengan kekuatan Bo Saixi, dia bisa tetap awet muda pada dasarnya tanpa perlu berhati-hati, sampai dia meninggal. Tetapi, kultivasinya tidak berubah sekarang, tetapi dia sudah tua, seolah-olah dia mungkin terbawa angin kapan saja. Tang San, aku sudah menunggu sangat lama. Datang, suara samar datang dari Gunung Sagot. Meski jaraknya masih seperti itu, suara Bo Saixi jelas sampai ke telinga Shrek Seven Devils. Suaranya sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, dari ketenangan ini Tang San mendengar sikap apatis. Tang San memandang Seadragon Douluo dan yang lainnya, dan Seadragon Douluo melihat dari ekspresinya bahwa Tang San telah melihat Bo Saixi. Dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, tanpa mengatakan apapun. Mempercepat, mereka menuju ke Gunung Sagot. Tang San mengerutkan kening, menyusul rekan-rekannya. Mereka mencapai laut berbentuk cincin dalam sekejap. Laut berbentuk cincin tidak lagi menjadi percobaan yang mampu menghentikan mereka. Tang San hanya melonjak, 6 helai kaisar perak biru melesat keluar dan membawa rekan-rekannya melintasi lautan selebar 200 meter dengan mulus, mencapai kaki Gunung Sagot. Cahaya Sagot di Gunung Sagot masih sangat menyentuh, semua pemandangan masih sama persis seperti saat mereka pergi. Pemandangan yang indah membuat semua orang merasa riang dan santai. Sayangnya, saat ini Tang San tidak berminat untuk menghargai semua itu. Tanpa menunggu 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo untuk memimpin jalan, dia dengan cepat mempercepat dan langsung menuju ke atas gunung. Hanya dalam beberapa lompatan, dia tiba di depan istana Sagot di puncak. Tang San secara alami tidak memiliki penglihatan yang buruk, tidak ada yang berubah dari apa yang dia lihat sebelumnya. Bo Saixi yang sudah tua, penampilan akhir hidupnya membuat hati Tang San sakit. Mengapa tetua yang telah menyerahkan seluruh hidupnya ke Pulau Sagot ini tiba-tiba? Bo Saixi diam-diam memperhatikan Tang San. Matanya yang jernih sepertinya melihat sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, seolah mencari sesuatu di wajah Tang San. Tang San juga tidak berbicara, membiarkannya mengawasinya. Dia ingin mengajukan pertanyaan, tetapi melihat mata Bo Saixi yang jernih dan tanpa celah, dia tidak bisa membuka mulutnya. Yang lainnya juga tiba di puncak gunung. Saat Dai Mubai dan yang lainnya melihat penampilan Bo Saixi, mereka tidak bisa menahan tangis. Terutama Ning Rongrong dan Zhu Zuqing menutupi mulut mereka. Hanya Xiao Wu yang tidak langsung bertemu Bo Saixi yang lebih baik. Tatapan ramah Bo Saixi menyapu semua orang. Apakah kamu sangat terkejut? Sebenarnya bukan apa-apa, penampilan tidak ada artinya bagiku. Anda menunggu di luar sebentar dulu. Tang San, ikuti aku. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Anda. Petik 2. Tang San mengangguk tanpa suara, mengikuti di belakang Bo Saixi ke istana Sagot. Bo Saixi dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan roh lembut perlahan-lahan menarik menutup 2 gerbang besar, mengisolasi segala sesuatu di luar. Istana Sagot tanpa cahaya masih gelap, ke-7 platform masih persis sama. Setelah memasuki istana, Bo Saixi tidak berjalan lebih jauh ke dalam, melainkan langsung berhenti, melangkah ke samping dan duduk bersila di samping pintu. Dia menunjuk ke seberang, memberi isyarat agar Tang San juga duduk. Tang San duduk saat dia bertanya. Melihat Bo Saixi, dia menarik napas dalam-dalam. Senior, penampilanmu saat ini, apakah itu terkait dengan kakek buyutku? Jangan bilang dia tidak mengerti maksudmu. Petik 2. Sebagai puncak Douluo di dunia saat ini, tidak ada musuh yang dapat menyebabkan Bo Saixi berubah sebanyak ini. Dengan status Bo Saixi, bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan kekuatan tingkat dewa,
dia pasti akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Pulau Seagot, tetapi masih belum setua ini. Dalam kesan Tang San, Bos Saixi adalah orang yang sangat bangga, jika tidak, dia tidak akan menggunakan metode semacam itu untuk menolak kakek buyutnya Tang Chen serta Qian Daoliu saat itu. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan untuk penampilannya saat ini. Itu pasti terkait dengan kakek buyutnya yang datang ke sini setelah mereka berpisah. Bos Saixi mencintai kakek buyutnya, satu-satunya pria yang dicintainya dalam hidupnya. Tang San juga hanya bisa memikirkan penjelasan semacam itu agar Bos Saixi berubah begitu banyak. Melihat Tang San, mata Bos Saixi menunjukkan sedikit senyuman, tetapi senyuman ini mengandung suasana yang lebih aneh. Tang San, Anda sangat cerdas, dan saya juga akan berterima kasih. Anda akhirnya membiarkan saya melihatnya untuk terakhir kalinya. Saya sangat berterima kasih. Bahkan Tang Chen mungkin tidak mengira kamu bisa menebak aku berubah seperti ini karena dia. Petik 2, Chapter 310. Dua pilihan warisan, Seagot atau Asuragat. TL oleh Bagelson. Tang San menduga perubahan Bos Saixi mungkin disebabkan oleh kakek buyutnya Tang Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan benar-benar seperti ini. Bos Saixi berbicara dengan lemah. Hanya, Anda salah pada satu hal, bukan karena Tang Chen tidak memahami perasaan saya. Ketika dia datang ke sini dan kami bertemu lagi, semua yang sebelumnya tidak ada artinya. 100 tahun, kita berdua telah hidup di dunia ini selama lebih dari 100 tahun, apa yang tidak bisa kita lepaskan. Sayangnya, meskipun dia memberi saya kebahagiaan dengan datang ke sini, itu juga membawa kesedihan yang lebih dalam. Bukan salahnya, akulah yang terlalu bangga saat itu, aku tidak pernah memberitahunya dengan jelas, bahkan tidak pernah mengisyaratkan perasaanku padanya. Semua ini salahku. Suasana hati Bos Saixi sedikit di luar kendali. Meskipun dia masih duduk di sana tanpa bergerak, dia sedikit gemetar, dan tangan kanannya dengan erat menggenggam tongkat emasnya, menyebabkan suara ketukan di mana itu mengenai lantai. Senior, kamu, apa yang terjadi? Di mana kakek buyut? Petik 2, Bos Saixi menatap Tang San dengan agak linglung. Tahukah kamu sangat mirip dengan ketika dia seusiamu. Hanya saat itu dia jauh lebih kurang ajar darimu, bukan sebagai pendiam. Tentu saja, ini juga terkait dengan kekuatannya. Ketika dia berumur 30, dia sudah menjadi kekuatan satu generasi. Tak satu pun dari teman-temannya bisa menandinginya. Karena itu juga aku tidak bisa tidak menyukainya, bahkan sepenuhnya sadar bahwa dia sudah punya istri. Oh, Tang Chen, kamu benar-benar kutukan dalam hidupku, kamu masih tidak akan membiarkanku pergi bahkan pada akhirnya. Petik 2, apa? Mendengarkan Bos Saixi, Tang San terkejut. Dia tidak bisa membantu berdiri, menatap Bos Saixi dengan ekspresi kaget di matanya. Suara Bos Saixi tenggelam. Ya, Tang Chen telah berlalu, melewati keabadian. Meskipun dia mengerti perasaan saya, dan datang untuk menemukan saya, apa yang dia tunjukkan pada saya tetaplah wajahnya di akhir. 3 hari, dia hanya memberi saya 3 hari sebelum dia meninggalkan saya. Kemudian saya menua 10 tahun dalam sehari, dan akhirnya terlihat seperti ini. Petik 2, tidak, itu tidak mungkin. Tang San tidak bisa menahan terguncang. Senior Bos Saixi, kakek buyutku sudah memiliki tubuh setengah dewa, bagaimana dia bisa lewat seperti itu? Anda pasti salah, pasti. Petik 2, meskipun Tang San hanya bertemu dengan kakek buyutnya 1 kali, di dalam hatinya, kakek buyutnya masih memegang posisi yang sangat agung. Bahkan seseorang dengan karakter ayahnya dipenuhi rasa hormat saat menyebut dia. Apalagi, saat itu kakek buyutnya Tang Chen sudah memulai proses mewarisi Dewa Asura, fisiknya sudah setingkat setengah dewa. Dalam perjalanan ke Pulau Seagot ini, selain mewarisi Seagot, pada saat yang sama ia juga akan meminta kakek buyutnya pergi. Dengan kakek buyutnya mengawasi banyak hal, ditambah kekuatannya sendiri, situasi di benua secara alami akan terkendali. Sekarang mendengar kata-kata patah hati Bos Saixi, dia tidak dapat mengambilnya sebagai fakta. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana bisa kakek buyutnya mati dalam ketidakjelasan? Bos Saixi mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Nak, duduk. Saya menelepon Anda di sini untuk mengklarifikasi masalah ini dengan Anda. Ini juga penjelasan kakek buyutmu. Petik 2, Tang San duduk kembali dengan keraguan yang tulus, menatap Bos Saixi dengan mata yang dipenuhi dengan kebingungan.
Bos Saixi berbicara dengan lembut dengan suaranya yang lembut namun patah hati. Dulu, setelah kakek buyutmu dan Qian Daoliu mendengar kondisiku, mereka meninggalkan Pulau Sagot bersama-sama. Qian Daoliu seperti saya, dia adalah penjaga dewa, menjaga dewa Serapim, dia tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi dewa. Karena itu, dia secara alami memilih untuk menyerah. Tapi, kakek buyutmu tidak. Selain perasaan saya, harga dirinya membuatnya tidak mau kembali sebelum dia memenuhi janjinya kepada saya. Setelah kesulitan yang tak terhitung, dia menemukannya, tetapi paruh terakhir hidupnya adalah mimpi buruk. Dia seharusnya memberitahumu bahwa dia menemukan warisan Dewa Asura di kota pembantaian, tapi di sana juga dia kehilangan kesadarannya, menjadi tuan rumah dari Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah, dan juga Raja Pembantai dari kota pembantaian. Petik 2. Tang San mengangguk dalam diam. Meskipun dia dan kakek buyutnya hanya bertemu sebentar, dia telah menggambarkan hal ini. Tang Chen tinggal di Slaughter City selama bertahun-tahun, dan meskipun dia akhirnya melepaskan pengekangan dengan bantuan Sagot Trident Anda, menemukan dirinya lagi, tubuhnya sudah lama benar-benar membusuk. Racun Blood Red Nine-Headed Bat King telah lama membuatnya terkikis. Terlepas dari kekuatan yang dia miliki, tubuhnya pada dasarnya masih belum cukup untuk menahan kekuatan itu. Itu sudah cukup baik ketika dia masih menjadi Raja Pembantai dan kekuatan di dalam dirinya masih tidak terlalu besar, dan ketika dikendalikan oleh Raja Kelelawar berkepala 9 darah dia masih bisa tetap hidup. Tapi, setelah dia sadar kembali, kekuatannya sendiri, dan sebagian dari kekuatan Asuragat memasukinya, energi yang luar biasa itu segera menghancurkan tubuhnya. Dia mencoba bertahan, sampai dia datang ke sini, sampai dia melihatku. Tang San menyaksikan Bos Saixi tercengang, berbisik. Itu aku membunuh kakek buyut. Bos Saixi berkata dengan getir. Anak bodoh, jangan bicara omong kosong. Bahkan mati, dia masih hidup lebih baik daripada tubuh tuan rumah Raja Kelelawar berkepala 9 darah. Selain itu, Anda membiarkan dia kembali untuk menemukan saya. Bahkan sebelum kematiannya, kakek buyutmu masih menginginkan kemuliaan untukmu. Ketika Tang Chen datang ke sini, tubuhnya sudah roboh. Saya mencoba memikirkan cara tetapi tidak bisa membantunya bertahan. Dia awalnya ingin menunggu Anda kembali, untuk secara pribadi melihat cucu buyutnya mewarisi keilahian, memiliki kekuatan dewa, tetapi dia tidak bisa. Energi Dewa Asura terlalu sombong, bagaimana mungkin tubuhnya yang hancur bisa bertahan? Petik 2. Dalam 3 hari terakhir setelah datang ke sini, Tang Chen berbicara dengan saya sepanjang waktu, seolah-olah dia ingin saya mendengarkan semua yang ada di pikirannya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan sangat banyak hal, dia dan saya mengobrol, dan tanpa sadar, 3 hari berlalu. Petik 2. Tetesan air mata besar mengalir di pipi Bos Saixi, tubuhnya gemetar tak terkendali, duduk di sana seperti dia gila. Setiap kali dia mengingat kematian Tang Chen, hatinya sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa, setelah Tang Chen menarik napas terakhirnya di pelukannya, dia menahan tubuhnya tak bergerak selama 7 hari penuh. Setelah 7 hari, penampilannya berubah menjadi seperti ini. Senior, saya turut berduka. Saya tidak menyangka saya hanya akan bertemu kakek buyut sekali, dan kemudian surga akan selamanya memisahkan kita. Petik 2. Kesedihan Bos Saixi tidak bisa dipalsukan. Ketika dia baru saja datang ke sini dan mendengar beritanya, itu merupakan pukulan besar bagi Tang San. Meskipun kualitas mentalnya cukup kuat, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah kakek buyutnya. Setelah sekian lama, Bos Saixi memaksa dirinya untuk tenang, kesedihan di wajahnya perlahan menghilang. Sebagai gantinya adalah senyuman lembut. Baiklah, jangan sebutkan hal-hal yang menyedihkan ini. Yang tua akan selalu mati. Ini adalah aturan alam, kecuali seseorang menjadi Tuhan, barulah ada kesempatan untuk menghancurkannya. Meskipun kakek buyutmu menemui banyak kesulitan di Slaughter City, dia masih hidup selama lebih dari 100 tahun, dan dia juga menjalani kehidupan yang sangat kaya. Dia tidak menjalani hidup ini dengan sia-sia. Semua yang dia tinggalkan pasti akan menguntungkan Clear Sky School Anda selamanya. Kepahitan yang dia terima itu semua karena aku. Di kehidupan kita selanjutnya, saya pasti akan melayaninya dengan baik. Petik 2. Sebelum kakek buyutmu meninggal, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa melihatmu menjadi dewa, mewarisi keilahian Sagot. Tang San, jika Anda benar-benar menghormatinya,
Anda pasti akan memenuhi keinginan terakhirnya. Juga, sebelum dia meninggalkan sesuatu untukmu. Jagalah dengan baik, meskipun hanya sebagai kenang-kenangan. Petik 2. Saat berbicara, Bos Saixi menjentikkan pergelangan tangannya dan memberi isyarat ke sisi istana Sagot. Lampu merah tiba-tiba menjadi terang, dan dalam sekejap tiba di antara Bos Saixi dan Tang San. Itu adalah pedang raksasa merah darah sepanjang 2 meter, tepatnya yang pernah digunakan Tang Chen untuk memblokir Sagot Trident Tang San, dan juga mengirimnya terbang. Bilahnya yang lebar dan ramping tertutup rapat dengan pola sihir keemasan yang dalam. Seluruh pedang berwarna merah darah dipenuhi dengan aura pembantaian yang sangat parah. Bahkan kekuatan pada level Bos Saixi tidak bisa menahan cemberut ketika dihadapkan dengan kehadiran pedang jahat ini, yang jelas-jelas dipengaruhi olehnya. Tapi, saat Tang San melihatnya, dia tercengang. Tang San tidak merasakan apa-apa dari apa yang Bos Saixi lakukan, tidak ada jejak niat pembantaian pedang yang mempengaruhinya. Sebaliknya, ketika dia melihat pedang ini, Tang San segera memiliki dorongan yang kuat, mengangkat tangan kirinya tanpa terkendali. Telapak tangannya juga mengungkapkan pola sihir yang sama merahnya, kehadiran sedingin esnya mencapai sampai ke bahunya, dan itu sepertinya membentuk pemahaman yang sempurna dengan pedang jahat itu. Seketika, pertanyaan yang selalu membingungkan Tang San menjadi jelas. Dia akhirnya mengerti apa energi merah darah yang membantunya membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dan kemudian juga memiliki efek penting dalam menyerap energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Memang, itu adalah perubahan dalam domain Dead God-nya, dan terlebih lagi perubahan setelah mencapai level tertinggi. Itu bukan lagi kekuatan domain Dead God, melainkan koneksi ke kekuatan yang kakek buyutnya coba warisi, Dewa Asura. Iya, jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana energi merah darah yang diisi dengan aura pembantaian bisa bertarung setara dengan kekuatan Sagot-nya untuk sementara waktu? Jika itu bukan kekuatan tingkat dewa, lalu bagaimana kekuatan Sagot-nya akan begitu sulit untuk dihadapi? Bagaimana Raja Paus Iblis Laut Dalam akan benar-benar ditekan? Dewa Asura, dia sebenarnya memiliki sebagian dari kekuatan Dewa Asura. Ini, apa yang sedang terjadi? Alasan membuat Tang San membuat pilihan yang paling tepat. Dia dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih tangan kirinya, tanpa membiarkannya menyentuh pedang itu. Di dalam hatinya, Tang San samar-samar merasakan bahwa jika dia menyentuh pedang itu pada saat ini, maka kekuatan Dewa Asura yang sudah ditekan oleh kekuatan Sagot di dalam dirinya mungkin akan membesarkan kepalanya sekali lagi. Pada saat itu, tubuhnya mungkin sekali lagi menjadi medan perang mereka. Itu bukan lelucon. Terakhir kali di dasar laut, dia masih memiliki energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk mereka serap, tapi bukan itu masalahnya sekarang. Jika mereka benar-benar memulai perkelahian di dalam dirinya, orang yang tidak beruntung mungkin adalah dia. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Tang San sama sekali tidak berani berpikir untuk mewarisi dua dewa sekaligus. Itu benar-benar gila. Mungkin Dewa Asura mungkin lebih kuat daripada Sagot yang sekarang siap dia warisi, tetapi bahkan kakek buyutnya tidak dapat menyerap kekuatan ilahi Dewa Asura itu selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya masih menyebabkan kematiannya. Ini jelas menunjukkan betapa sombongnya itu. Kekuatan Sagot jauh lebih lembut jika dibandingkan, dan Tang San telah menyelesaikan proses untuk mewarisinya selangkah demi selangkah, secara bertahap melewati 8 percobaan pertama dari 9 percobaan Sagot dan sekarang yang terakhir. Bahkan jika Sagot Trident rusak, Tang San masih akan memilihnya untuk warisannya, tidak perlu meragukan ini. Akibatnya, dia benar-benar tidak bisa memberikan kekuatan Dewa Asura di dalam dirinya kesempatan untuk pulih. Kakek buyutnya telah meninggalkan pedang ini dengan niat baik, memberinya satu pilihan lagi, atau untuk mengatakan bahwa pedang iblis Asura ini sangat mungkin adalah kunci warisan Dewa Asura, tetapi dia benar-benar tidak dapat menyentuhnya sekarang. Setidaknya dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan warisan Sagot. Mewarisi keilahian benar-benar terlalu berbahaya, dan memahami energi di dalam pedang iblis ini bisa menunggu nanti. Faktanya, tebakan Tang San setidaknya 70% benar. Tang Chen memang meninggalkan pedang iblis Asura ini untuk memberi Tang San pilihan lain. Ketika dia bertemu Tang San saat itu, dia telah melihat bahwa Tang San sudah memiliki domain Dead God, tetapi apa yang Tang Hao, putranya Tang San dan juga Huliena tidak tahu, adalah bahwa domain Dead God yang mereka miliki sebenarnya adalah Dewa Asura, percobaan pertama. Selama seseorang telah melewati ujian pertama, mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi keilahian Dewa Asura.
Dan Tang Chen yang meninggalkan pedang iblis ini berarti dia telah melewati sebagian besar kekuatan warisan Dewa Asura. Selama itu adalah Master Roh dengan domain Dead God, mereka memiliki peluang untuk mewarisi keilahiannya. Perbedaan mendasar dalam warisan Dewa Asura dari Sagot terletak pada metode untuk memilih penggantinya. Penerus Sagot luar biasa. Selama seseorang dipilih, mereka akan terpengaruh secara tidak terlihat dalam kultivasi mereka sampai mereka memiliki cukup untuk menyelesaikan proses pewarisan. Ini dapat dilihat dari bagaimana jejak niat ilahi Sagot di hati Sagot beberapa kali menyelamatkan nyawa Tang San, serta bagaimana dia secara langsung menggambar 9 percobaan Sagot setelah datang ke Pulau Sagot, dan terlebih lagi mengajarinya Golden 13 Halberd pertama 3 serangan. Tapi warisan Dewa Asura jauh lebih berbahaya. Sebagai Dewa Pembantaian, penerus Dewa Asura memiliki persyaratan yang lebih keras, dan mewarisi Dewa Asura tidaklah mudah bahkan tanpa campur tangan Dewa Raksasa. Akibatnya, ketika Dewa Asura memilih penggantinya, itu membuat jaring lebar dengan pemikiran untuk tumbuh satu demi satu. Selama mereka mendapatkan domain Dead God, mereka semua dianggap terpilih. Dan siapa yang bisa mewarisi Dewa Asura pada akhirnya, itu terserah usaha mereka. Tentu saja, Tang San tidak tahu tentang ini. Baginya sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mewarisi Dewa Asura. Level Dewa Asura setengah langkah lebih tinggi dari Sagot, Dewa Raksasa atau Dewa Malaikat. Meskipun Dewa Asura generasi sebelumnya telah lama meninggalkan dunia ini, niat ilahi yang ditinggalkan tidak membutuhkan pembawa. Selama seseorang dapat mengembangkan domain Dead God ke tingkat di mana ia berevolusi, menjadi kekuatan Dewa Asura, niat ilahi akan menemukan itu. Sebelumnya, Tang Chen sadar kembali dari cahaya Sagot Tang San, dan segera mendapatkan persetujuan dari Dewa Asura, dan karena itu dapat langsung mencapai bentuk setengah Dewa Asura. Selama dia juga menyelesaikan warisan, dia bisa mewarisi keilahian Dewa Asura. Bagaimanapun, saat itu Tang Chen telah melewati sebagian besar cobaan Dewa Asura. Sayangnya, kondisi fisik Tang Chen tidak lagi memungkinkannya menjalani warisan, dan tubuhnya yang rusak juga tidak dapat menahan kejutan energi yang sangat besar. Setelah hampir tidak berhasil mencapai Pulau Sagot, dia hanya bertahan selama 3 hari sebelum meninggalkan dunia ini. Menghadapi kematian, Tang Chen tentu saja tidak mau membiarkan energinya lewat antara langit dan bumi, jadi dia memfokuskan kekuatan Dewa Asura yang dia terima ke dalam pedang iblis Asura ini. Dia percaya bahwa selama Tang San memegang pedang ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi Dewa Asura. Selain itu, dia juga secara khusus memandu bahwa kekuatan Dewa Asura bahkan lebih tirani daripada Sagot. Bagaimana Tang San bisa menekan Raja Paus Iblis Laut Dalam? Karena efek dari domain Dead God berevolusi menjadi domain Asura. Bahkan Dewa akan gemetar pada kehadiran Dewa Asura, dan meskipun Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah makhluk roh sejuta tahun, dan juga sangat kuat, levelnya masih jauh lebih rendah. Alasan mengapa orang mungkin mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat mewarisi kekuatan Dewa Asura selain Tang San saat ini, hanya karena ketika domain Dead God-nya berevolusi menjadi domain Asura, dia telah memperoleh persetujuan Dewa Asura. Dengan kematian Tang Chen, Tang San yang memiliki domain Asura secara alami adalah kandidat penerus pertama. Kecuali dia juga mati, keilahian Dewa Asura ini hanya bisa diwarisi olehnya. Tentu saja, Tang San tidak memilih untuk mewarisi Dewa Asura, tapi itu masalah lain. Domain Dead God dalam beberapa hal mirip dengan cahaya Sagot dan Sagot milik Tang San. Saat kekuatan Tang San meningkat, domain Dead God yang terus berkembang sebenarnya setara dengan Tang San yang terus-menerus menerima cobaan Dewa Asura. Ketika dia menghadapi Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun dan secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh, domain Dead God yang tertulis di Clear Sky Hammer dirangsang oleh ledakan energi yang sangat besar, sehingga menyebabkan lompatan kualitatif, berevolusi ke domain Asura. Dan saat Tang San menambahkan cincin roh terakhir ke Clear Sky Hammer, cincin roh Paus Iblis Laut Dalam, cincin itu semakin memberikan energi yang cukup untuk evolusi domain Dead God, proses di mana Clear Sky Hammer berubah dari hitam menjadi merah, benar-benar menyelesaikan evolusi domain Asura. Ketika kemudian menyerap energi pembantaian yang sangat kuat dari Dewa Asura langsung memasuki tubuh Tang San, mencoba menyerang semua tulang rohnya, membasahi dia dalam niat ilahi, segera mengalami penolakan energi Sagot yang sudah ada. Hal ini menyebabkan raksasa itu berada di dalam Tang San. Jika energi Sagot di dalam Tang San cerdas, itu pasti akan sangat tertekan. Ini jelas pertama datang, pertama dilayani,
dan ketika seseorang telah memilih Tang San begitu lama, beberapa orang luar ingin masuk secara paksa pada saat-saat terakhir. Meskipun Dewa Asura bahkan sedikit lebih kuat daripada Sagot, kekuatan ilahi Sagot telah berakar di Tang San sebelumnya, dan dengan hadiah Sagot Trident dan pengaruh halus bertahun-tahun dari kekuatan Sagot akhirnya memberinya keuntungan. Namun meski begitu, kekuatan Sagot hanya bisa menekan kekuatan Dewa Asura ke lengan kiri Tang San, dan tidak mengusirnya. Ini menunjukkan betapa sombongnya kekuatan Dewa Asura. Alasan mengapa itu akhirnya tetap di lengan kiri Tang San terutama karena disitulah Tang San melepaskan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer sekarang sudah menjadi titik pertemuan Dewa Asura di Tang San. Pedang yang ditinggalkan Tang Chen adalah kondensasi bertahun-tahun dari kekuatan Asura yang telah dia selamatkan, dan dengan semua energi yang tersisa dituangkan ke dalamnya sebelum kematiannya, pedang itu telah mencapai tingkat senjata ilahi, mendapatkan persetujuan dari Dewa Asura. Kualitasnya sama sekali tidak kalah dengan Sagot Trident Tang San, dan juga dapat dianggap sebagai perantara warisan Dewa Asura. Oleh karena itu, jika Tang San benar-benar telah memahami pedang iblis ini, situasi di dalam dirinya mungkin akan segera berubah. Adapun hasil akhirnya, tidak ada yang tahu. Tidak peduli seberapa sombongnya kekuatan ilahi Dewa Asura, jangan lupa bahwa ini adalah istana Sagot, di Pulau Sagot di tengah lautan. Kepada siapa rusa itu akan jatuh tidak dapat diketahui. Tetapi dapat dibayangkan bahwa jika kedua dewa itu memperebutkan Tang San, dia secara alami tidak akan menganggapnya mudah, dan mungkin melampaui semua harapan keselamatan. Kebijaksanaan Tang San menunjukkan efek penting pada saat-saat genting. Dia tidak menginginkan kekuatan Asura God, malah dengan kuat memegang tangan kirinya dan bahkan mundur beberapa langkah, membuka jarak antara dia dan pedang iblis Asura, menahan daya pikatnya yang kuat tanpa tertipu. Tang San, ada apa? Bos Saixi tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat dia melihat tindakan aneh Tang San. Tang San tersenyum kecut. Bukan apa-apa, kakek buyut benar-benar memberiku hadiah besar. Hanya saja, apapun yang terjadi, sebaiknya saya mewarisi keilahian Sagot terlebih dahulu. Energi di dalam pedang iblis Asura yang ditinggalkan kakek buyut terlalu kuat, jika aku menahannya sekarang, itu mungkin memengaruhi warisanku dari Sagot. Petik 2. Bos Saixi melirik Tang San dalam-dalam, lalu mengangguk dalam diam. Itu benar, jika saya membantu Anda menyelesaikan warisan sedikit lebih awal, saya juga bisa dibebaskan lebih awal. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan menarik pedang iblis Asura, mengembalikannya ke pojok dalam istana Sagot. Dengan jarak yang lebih jauh antara dia dan pedang iblis Asura, daya tariknya yang kuat segera melemah sedikit, dan ekspresi Tang San mereda. Dalam hal kemauan, dengan semua kesengsaraan yang dia alami, dia pasti salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Dengan sangat cepat mengalihkan fokus, dia berbalik dan melihat ke platform terbesar di tengah istana Sagot. Di sanalah dia pernah menggambar Sagot Trident. Bos Saixi berkata, panggil rekan-rekanmu. Energi Sagot terlalu besar, sejumlah besar akan melimpah saat Anda menjalani warisan. Untuk menjaga agar tempat ini tidak dihancurkan, keberadaan mereka di sini tidak hanya dapat menyerap energi yang meluap, pada saat yang sama juga dapat melindungi tempat ini. Petik 2. Senior, sebelum memulai warisan, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Saat berbicara, Tang San mengangkat Sagot Trident yang digenggam di tangan kanannya, memegangnya di depan Bos Saixi. Bos Saixi tampak teralihkan, tetapi saat pandangannya tertuju pada rongga kosong di pedang utama Sagot Trident, ekspresinya langsung berubah. Hati Sagot, apa yang terjadi? Setelah bertemu Tang San lagi, hati Bos Saixi telah dipenuhi dengan bayangan Tang Chen, dan dia tidak memperhatikan Sagot Trident. Tapi sekarang Tang San mengulurkannya padanya, Bos Saixi melihat masalah besarnya. Tang San berkata dengan getir, ini semua salahku, aku tidak bisa melindungi Sagot Trident. Seperti ini, selanjutnya, dia menjelaskan bagaimana dia dikejar oleh Qian Renshui, bagaimana hati Sagot hancur di saat-saat terakhir, dan niat ilahi Sagot melindunginya sampai dia melarikan diri ke laut. Mendengarkan Tang San, ekspresi Bos Saixi menjadi semakin tidak sedap dipandang. Melihat Sagot Trident di depannya, dia tidak bisa menahan matanya untuk tidak berkedip. Dan hanya itu, untuk menyelamatkanku, hati Sagot hancur. Senior, Anda adalah Sagot Douluo, pendeta tinggi Pulau Sagot, apakah Anda punya cara untuk memulihkannya? Jika tidak, apakah saya masih dapat menerima warisan Sagot? Petik 2. Mata Bos Saixi berkedip, mengungkapkan ekspresi merenung,
tetapi ekspresi jelek di wajahnya tidak berubah. Jelas, Sigurd's Heart yang rusak tidak mudah diperbaiki. Tang San, apakah kamu masih ingat percobaan ketujuh Seagot, Draw, Divine Instrument, Seagot Trident? Tang San mengangguk. Tentu saja, Bo Saixi merendahkan suaranya. Maka Anda pasti ingat bahwa ketika Anda melihat Trisula ini untuk pertama kalinya, Trisula ini tidak memiliki hati Seagot. Setelah Anda menggambarnya, hati Seagot dicap di atasnya. Hati Seagot adalah sesuatu yang awalnya Anda bawa ke sini. Dan faktanya, warisan Seagot juga sangat bergantung pada hati Seagot. Hati Seagot tidak berada di Pulau Seagot, kemana perginya, bahkan saya sebagai pendeta tinggi Pulau Seagot tidak dapat mengatakannya. Hanya ketika bertemu dengan kandidat yang cocok untuk keilahian Seagot, barulah ia akan bergabung dengan mereka, dan secara diam-diam memandu yang terpilih di sini untuk mengalami uji coba Seagot. Hanya setelah mengalami uji coba mereka bisa menjadi Seagot. Pentingnya hati Seagot sudah jelas. Petik 2. Menurut keadaan yang Anda gambarkan, pertama-tama saya dapat memastikan dua hal. Pertama, hati Seagot memiliki persetujuan yang sangat tinggi terhadap Anda, itulah mengapa tidak ragu untuk dirusak untuk menyelamatkan Anda. Dan kedua, Seagot Trident juga telah kehilangan kecerdasannya karena jantung Seagot rusak, sehingga membuat Anda kehilangan kemampuan senjata ilahi ini. Dalam materi yang ditinggalkan Seagot, dengan jelas dinyatakan bahwa penguasa Seagot menggunakan sebagian besar kekuatannya melalui Seagot Trident. Jelas bahwa Seagot Trident memiliki efek yang sangat besar pada proses pewarisan. Karena Anda bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan juga lulus uji coba sebelumnya dengan begitu mudah, jika Seagot Trident ada di sini, Anda pasti bisa menyelesaikan warisan dengan sangat lancar. Tapi, sekarang Sigurd's Heart hilang, tanpa dukungan dari Seagot Trident, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi selama warisan. Petik 2. Tang San berkata, apakah tidak ada cara untuk memulihkan hati Seagot? Bo Saixi menghela nafas. Aku sudah memberitahumu, hati Seagot bukanlah sesuatu yang bisa aku pahami. Saya bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa dipulihkan. Mungkin, jika Anda dapat menyelesaikan warisan Seagot, Seagot Trident ini akan pulih dengan sendirinya. Tapi warisan ini juga akan menjadi sangat sulit. Anda adalah cicit Tang Chen, dan juga keturunannya yang paling menonjol, dan juga sangat luar biasa sehingga Anda telah mencapai peringkat 99 sebelum berusia 30. Jujur, Tang San, dari sudut pandang saya, atau mungkin dari sudut pandang kakek buyut Anda, saya tidak ingin Anda melanjutkan dengan warisan. Kamu tahu bahwa jika kamu gagal, kamu hanya akan mati. Petik 2. Tang San menghela nafas. Senior, saya mengerti niat baik Anda. Tapi, saya tidak mungkin tidak melanjutkan. Jika tidak ada dewa yang pernah muncul di dunia ini, maka kekuatan peringkat 99 saya saat ini seharusnya cukup untuk menghadapinya, dan tidak menjadi dewa tidak masalah. Tetapi dewa malaikat telah muncul, dan jika saya tidak dapat menyelesaikan warisan Seagot, maka tidak ada orang di dunia ini yang menentangnya. Aku tidak bisa menyaksikan kerajaan roh menyatukan seluruh benua. Jika Anda tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan dengan mewarisi keilahian Seagot, maka saya harus mengambil risiko yang lebih besar dan mencoba dengan keilahian Asura yang ditinggalkan kakek buyut saya. Tapi Anda juga tahu bahwa bahkan seseorang dengan bakat menakjubkan kakek buyut saya akhirnya mati. Selain itu, saya sudah memiliki sejumlah besar kekuatan ilahi Seagot. Jika saya memilih untuk mewarisi Dewa Asura, itu mungkin lebih berbahaya. Oleh karena itu, tolong bantu saya, senior. Saya berjanji pada Seagot Trident bahwa, apapun yang terjadi, saya pasti akan membantunya pulih. Ini pasangan saya tidak bisa meninggalkannya tanpa jiwa seperti ini selamanya. Petik 2. Bo Saixi memperhatikan Tang San. Kamu benar-benar telah memikirkannya. Tanpa bantuan Seagot Trident, kemungkinan besar Anda akan mati 9 kali dari 10 dalam prosesnya. Sama seperti bagaimana Dewa Warisan Malaikat membutuhkan pakaian malaikat sebagai perantara, membantu penerus menyerap kekuatan ilahi, warisan Seagot juga membutuhkan Seagot Trident untuk memandu energi dan melanjutkan proses. Tanpa Seagot Trident, Anda tidak akan memiliki buffer apapun dalam warisan. Anda bahkan mungkin menderita cobaan yang lebih brutal. Petik 2. Tang San mengangguk dalam diam. Senior, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Saya sudah memutuskan, mewarisi Seagot adalah satu-satunya pilihan saya. Saya tidak punya cara untuk mundur. Petik 2. Bo Saixi menghela nafas. Oh, Tang San,
Sikap keras kepala Anda persis seperti kakek buyut Anda. Kalian semua sangat kaku. Bahkan seorang anak kecil yang tampaknya berpikir dengan hati-hati dan bertindak sangat pendiam juga tidak berbeda. Petik 2. Tang San tidak berbicara lagi, tetapi cahaya yang semakin tegas di matanya sudah menjawab Bosaiksi. Ya, dia tidak punya pilihan. Untuk mengalahkan Qian Renshui, untuk membalas dendam orang tuanya dan Xiao Wu, untuk mengakhiri perang benua, dia harus melakukan ini. Bosaiksi melambaikan tangannya, terlihat sedikit lelah, dia berbalik ke arah panggung utama di Istana Sagot. Panggil rekan-rekanmu di sini. Tang San mengangguk dalam diam. Senior, tolong rahasiakan untukku. Saya tidak ingin teman saya khawatir. Petik 2. Bosaiksi mengangguk dalam diam. Tang San kemudian membuka gerbang besar Istana Sagot, melangkah keluar menuju sinar matahari. 7 pilar suci Sagot penjaga Douluo serta Shrek Six Devils semuanya menunggu di luar. Melihat Tang San keluar, Xiao Wu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bertanya. Tang San mengangguk pelan kepada mereka. Semuanya ikuti aku masuk. Kami akan memulai warisan. Petik 2. Ekspresi dari 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo berubah secara praktis secara bersamaan. Di antara mereka, Sawich Douluo sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Sa Dragon Douluo. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam warisan yang akan datang, dan tidak memperhatikan detail ini. Memanggil teman-temannya, dia berbalik dan kembali ke Istana Sagot. Sa Dragon Douluo memperhatikan penjaga lainnya dengan tatapan tajam, sampai 6 lainnya perlahan menundukkan kepala. Dipimpin oleh Sa Dragon Douluo, mereka berlutut pada satu waktu, berteriak. Hormat kami, Tuan. Gerbang Istana Sagot yang tebal ditutup di belakang 7 setan Shrek, mengisolasi di dalam dan di luar. Sawich Douluo tidak bisa menahan kegelisahannya. Mengapa? Mengapa keilahian harus diwarisi? Tuan Bosaiksi sudah cukup menyedihkan. Sa Dragon Douluo menghela nafas. Sawich, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda lupa misi kami? Misi kami adalah keturunan Sagot baru. Untuk menyaksikan secara pribadi pemandangan ini sudah membuat kami lebih beruntung daripada generasi penjaga Douluo. Petik 2. Sawich terisak. Tapi, harga warisan Sagot adalah nyawa Tuan Bosaiksi.